Halo mahasiswa sekalian, selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu variabel dan indikatornya dalam penelitian kuantitatif. Mengapa topik ini penting? Karena tanpa pemahaman yang tepat tentang variabel dan indikator, peneliti tidak akan mampu mengukur fenomena sosial secara objektif dan terarah. Variabel adalah nyawa dalam penelitian kuantitatif. Melalui variabel, konsep yang bersifat abstrak dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik. Bagian pertama, pengertian variabel dalam penelitian kuantitatif. Secara umum, variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian yang nilainya dapat berubah-ubah dari satu subjek ke subjek lain. Menurut Kerlinger, variabel adalah suatu konstruk atau sifat yang dapat berubah-ubah dan memiliki variasi nilai. Sedangkan Creswell mendefinisikan variabel sebagai atribut atau karakteristik yang diukur pada individu, objek, atau organisasi yang memiliki nilai yang berbeda. Dalam konteks penelitian sosial, variabel digunakan untuk menjelaskan fenomena, menguji hubungan, atau membandingkan kelompok. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, kita akan menemukan dua jenis variabel utama. Variabel bebas, independent variable, gaya kepemimpinan, variabel terikat, dependent variable, kinerja pegawai. Dengan demikian, variabel adalah jembatan antara teori dan realitas empiris yang memungkinkan peneliti menguji kebenaran hipotesis. Bagian kedua, jenis-jenis variabel dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, variabel dibedakan ke dalam beberapa jenis tergantung pada fungsinya dalam hubungan sebab-akibat, tingkat pengukuran, maupun bentuk datanya. 1. Variabel bebas. Independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan pada variabel lain. Contoh, dalam penelitian tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja, variabel bebasnya adalah motivasi kerja. Dalam penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar, variabel bebasnya adalah metode pembelajaran. 2. Variabel terikat, dependent variable. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Ia merupakan akibat atau hasil dari adanya perubahan pada variabel bebas. Contoh, kinerja pegawai adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh motivasi kerja. Hasil belajar adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh metode pembelajaran. 3. Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Contoh, dalam hubungan antara motivasi kerja dan kinerja, iklim organisasi bisa menjadi variabel moderator. Jika iklim organisasi baik, maka pengaruh motivasi terhadap kinerja akan semakin kuat. 4. Variabel mediasi, intervening variable. Variabel mediasi berfungsi sebagai perantara yang menjelaskan bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Contoh, pelatihan, X, meningkatkan kompetensi, Z, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja, Y. Di sini kompetensi berperan sebagai variabel mediasi. 5. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dijaga tetap agar tidak memengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat. Contoh, dalam penelitian pengaruh metode belajar terhadap hasil ujian, usia siswa atau jenis kelamin sering dikontrol agar tidak menimbulkan bias hasil. Bagian ketiga, hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dalam penelitian kuantitatif dapat bersifat kausal, sebab akibat.
Atau asosiatif, hubungan tanpa sebab akibat langsung. Hubungan kausal, contohnya, tingkat pendidikan memengaruhi tingkat pendapatan. Pendidikan yang lebih tinggi, variabel X, menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi, variabel Y. Hubungan asosiatif, contohnya, gaya hidup berhubungan dengan tingkat stres. Di sini tidak dapat dikatakan bahwa gaya hidup menyebabkan stres, tetapi keduanya memiliki hubungan yang bisa diukur. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk hipotesis dan diuji menggunakan analisis statistik seperti regresi, korelasi, ANOVA, dan sebagainya. Bagian keempat, dari konsep ke variabel. Sebelum menjadi variabel, peneliti terlebih dahulu harus memahami konsep. Menurut Newman 2011, konsep adalah abstraksi yang mewakili fenomena sosial tertentu. Konsep membantu peneliti mengidentifikasi aspek penting dari fenomena yang diamati. Misalnya, konsep solidaritas sosial. Dalam bentuk konsep, istilah ini masih abstrak, tidak bisa diukur langsung. Namun, ketika kita ubah menjadi variabel, maka kita perlu menjelaskan bagaimana solidaritas sosial itu ditunjukkan dalam perilaku nyata. Bagian kelima, mengubah konsep menjadi variabel. Proses mengubah konsep menjadi variabel disebut operasionalisasi konsep. Tahapan ini sangat penting karena menentukan bagaimana konsep yang abstrak bisa diukur secara empiris. Contoh, konsep solidaritas sosial. Definisi operasional, tingkat kebersamaan, saling membantu, dan rasa memiliki dalam suatu kelompok masyarakat. Variabelnya dapat dioperasionalkan melalui beberapa indikator seperti frekuensi partisipasi dalam kegiatan gotong royong, kesediaan membantu tetangga yang mengalami kesulitan, rasa kebersamaan dalam menyelesaikan masalah komunitas, keterlibatan dalam organisasi sosial. Semua indikator ini kemudian bisa diukur menggunakan skala Likert, HI til 5, misalnya dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Bagian keenam, pengertian indikator-indikator adalah ukuran yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu variabel. Menurut Sugiono 2019, indikator adalah penjabaran variabel menjadi dimensi yang dapat diukur. Sedangkan Babi 2016 menyebutkan bahwa indikator adalah manifestasi empiris dari konsep abstrak. Artinya, indikator menjadi alat yang membantu peneliti mengumpulkan data yang dapat dihitung. Tanpa indikator, variabel hanya akan menjadi gagasan abstrak tanpa makna empiris. Bagian ketujuh, hubungan antara variabel dan indikator. Kita dapat membayangkan bahwa variabel adalah payung besar, sedangkan indikator adalah bagian-bagian kecil yang menjelaskan isi dari payung tersebut. Secara skematik, konsep, variabel, dimensi, indikator, item, pertanyaan. Misalnya, konsep, kepuasan kerja, variabel, kepuasan kerja karyawan dimensi, kepuasan terhadap gaji, rekan kerja, atasan, dan lingkungan kerja. Indikator, kesesuaian gaji dengan beban kerja, hubungan harmonis dengan rekan kerja, dukungan dari atasan kenyamanan tempat kerja. Item pertanyaan, saya merasa gaji saya sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan saya. Saya memiliki hubungan baik dengan rekan kerja. Dengan demikian, indikator berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teori dan instrumen pengumpulan data. Bagian ke-8, skala pengukuran variabel. Setelah variabel dan indikator ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan skala pengukuran. Menurut Stephens, Sembatan Nasma Prolam, ada 4 jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Nominal, hanya membedakan kategori tanpa urutan. Contoh, jenis kelamin,
laki-laki, perempuan, status perkawinan, menikah belum menikah, ordinal, memiliki urutan, tetapi jarak antar nilai tidak diketahui. Contoh, tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, sarjana, interval, memiliki urutan dan jarak sama, tetapi tidak memiliki nol absolut. Contoh, suhu ruangan, derajat Celcius. Rasio, memiliki urutan, jarak sama, dan nol absolut. Contoh, pendapatan, usia, berat badan. Pemilihan skala ini penting karena akan menentukan teknik analisis statistik yang bisa digunakan. Bagian ke-9. Kesalahan umum dalam menetapkan variabel dan indikator. Banyak peneliti pemula melakukan kesalahan pada tahap ini, di antaranya menetapkan variabel tanpa landasan teori yang jelas, menggunakan indikator yang tidak relevan dengan definisi operasional, mengukur variabel abstrak dengan item yang terlalu sempit, tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen, padahal indikator yang tidak valid akan menyebabkan data yang dikumpulkan tidak mewakili konsep yang sebenarnya. Bagian ke-10. Uji validitas dan reliabilitas indikator. Untuk memastikan indikator dapat dipercaya, dilakukan dua pengujian utama. Validitas. Mengukur sejauh mana indikator benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bisa dilakukan melalui korelasi item total atau validitas konstruk, CFA, Confirmatory Factor Analysis. Reliabilitas. Mengukur konsistensi hasil pengukuran. Uji reliabilitas sering dilakukan dengan rumus Cronbach-Alpha, di mana nilai di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Bagian ke-11. Studi kasus lengkap. Mari kita lihat contoh penelitian. Judul, Pengaruh Motivasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Variabel bebas, motivasi, X1. Indikator, kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, kebutuhan kekuasaan kepemimpinan, X2. Indikator, keteladanan, komunikasi, pemberdayaan bawahan variabel mediasi, kepuasan kerja, Z. Indikator, kepuasan terhadap gaji, rekan kerja, atasan, pekerjaan itu sendiri, variabel terikat, kinerja pegawai, I. Indikator, produktivitas, ketepatan waktu, kualitas kerja peneliti, kemudian membuat kuesioner dengan skala Likert 1/5 untuk setiap indikator. Setelah data dikumpulkan dari 150 responden, analisis dilakukan menggunakan SEM, Structural Equation Modeling. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja, sedangkan motivasi berpengaruh langsung terhadap kinerja. Bagian ke-12. Pentingnya variabel dan indikator dalam penelitian kuantitatif. Tanpa variabel dan indikator yang tepat, penelitian kuantitatif tidak dapat berjalan. Variabel memberikan arah bagi peneliti, sedangkan indikator memastikan bahwa apa yang diukur benar-benar mencerminkan konsep yang dimaksud. Seperti dikatakan oleh Babi, 2000 Lumsleys, measurement is the process of linking abstract concepts to empirical indicators that can be observed and quantified. Artinya pengukuran adalah proses menghubungkan konsep yang abstrak dengan indikator yang dapat diamati dan dihitung. Penutup. Jadi, dalam penelitian kuantitatif, variabel dan indikator ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Variabel adalah ide besar yang ingin diuji, sedangkan indikator adalah ukuran konkret untuk memverifikasi ide tersebut secara empiris. Melalui pemahaman yang baik tentang variabel dan indikator, peneliti dapat merancang instrumen penelitian yang valid, mengumpulkan data yang berkualitas, dan menghasilkan temuan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Teruslah berlatih mengidentifikasi variabel dari berbagai fenomena sosial di sekitar Anda. Ingatlah bahwa setiap penelitian yang baik selalu dimulai dari variabel dan indikator yang jelas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di topik berikutnya.